Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ayyuhal ahibbatul kiram, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ya, selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang baru, yaitu sekarang kita masih berkaitan dengan pertemuan di zaman virus corona ini. Mungkin saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di rumah itu merasa bosan ya, malal ya. Mungkin kita di rumah yang mana biasanya kita itu bekerja, berangkat pagi, pulang siang, atau berangkat pagi, pulang petang, atau berangkat pagi, pulang malam. Biasanya kita selalu beraktivitas. Namun akhir-akhir ini semakin hari semakin berlanjutnya waktu saat sekarang ini, kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di rumah. Terkadang datang rasa bosan kepada kita. Apakah harus seperti itu? Apakah kita memang harus mengikutkan rasa bosan kita? Memang berat ya, memang berat kita itu berdiam diri di rumah, atau bahasa kita menyendiri gitu kan, tidak pergi keluar beraktivitas. Memang berat, di rumah saja berat gitu. Bagaimana kalau seandainya ya ada orang yang mana tidak mau lagi berjumpa dengan kita, yang mana mereka memutuskan hubungan dengan kita, artinya bersosialisasi, bermasyarakat itu nggak ada lagi sama kita gitu. Seperti apa beratnya itu? Sekarang aja kita di rumah ya, dan kita masih bisa berkomunikasi, baik itu melalui media, HP, video dan semacamnya. Tapi kita masih merasakan bosan gitu. Bagaimana kalau tidak ada itu semuanya? Artinya kita terputus dari orang-orang atau masyarakat. Ini tentu lebih berat. Tentu lebih berat. Sebagaimana ini dirasakan oleh 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu berkaitan dengan jihad di Tabuk, yang mana 3 orang sahabat ini mereka tidak hadir ya, mereka tidak ikut dalam melaksanakan jihad tersebut. Memang betul ketika itu keadaannya panas, terik ya. Kalau orang-orang munafik ketika itu, mereka mengajukan alasan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan ya, sibuk mengurus keluarga, mengurus hartanya. Itu orang-orang munafik di zaman itu. Tapi ada 3 orang sahabat, yang mana sahabat tidaklah berbicara kecuali yang jujur. Yaitu siapa? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi', semuanya dari Ansar. Mereka mengatakan yang sejujurnya. Kenapa mereka tidak bisa hadir, tidak bisa ikut dalam perang Tabuk tersebut? Yaitu ya, itu betul-betul karena mereka tidak ikut begitu. Tidak ada alasan mereka. Mereka jujur, mereka salah, mereka mengakui kesalahannya. Bahkan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada mereka? Yaitu terputusnya hubungan. Artinya apa? Mereka tidak bisa lagi seperti biasanya dengan para sahabat ketika itu. Bahkan dengan Rasulullah, yang mana biasanya mereka berteman, bersahabat, jual beli, berdialog dengan para sahabat ya, berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Karena
kesalahan yang mereka lakukan tersebut itu semua tidak ada lagi. Mereka dipisahkan. Ka'annahum ghairu mawjudin. Seakan-akan mereka itu tidak ada di sisi mereka. Adanya mereka sama seperti tidak ada. Bahkan istri-istrinya pun tidak mau berbicara pada mereka. Ya, ketika mereka salat di masjid, dan ketika itu ada Rasulullah SAW, kemudian mereka menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada Nabi, tapi Nabi SAW diam saja. Entah dijawab entah tidak, entah dijawab dalam hati, wallahu a'lam. Intinya Nabi diam. Begitu juga dengan para sahabat. Ketika mengucapkan salam, mereka semuanya diam, tidak ada jawaban. Betul-betul mereka itu tidak dianggap di sana. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa 'ala salasati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa ظنوا أن لا ملجأ إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. Masya Allah. Itulah 3 orang yang mana mereka tidak ikut dalam jihad di Tabuk. Mereka dikucilkan, dipisahkan dari sosial, dari ijtimai, dari masyarakat. Sampai-sampai mereka itu merasakan bumi ini sangat sempit. Sempit. Sehingga mereka kembali bertobat kepada Allah. Tidak ada tempat yang lain. Tidak ada tempat lari. Kecuali ini hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka bertaubat. Jadi setelah 50 hari lamanya mereka itu merasakan kesendirian, tidak ada yang menemani. Tidak ada yang menemani. Ya. Pas hari yang ke-50 turunlah ayat yang kita bacakan tadi. Wa 'ala salasati alladhina khulifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka. Setelah 50 hari, Allah terima taubatnya. Maka ketika itu, setelah salat fajar, Ka'ab bin Malik, dia naik ke tempat yang tinggi. Di sana ketika itu. Dia berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Maka datang sahabat dari kejauhan. Dia menyeru Ka'ab bin Malik dengan dalam keadaan bahagia. Keadaan bahagia. Ya Ka'ab bin Malik, ya Ka'ab bin Malik. Dipanggil dari jauh. Wahai Ka'ab, wahai Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, abshir, abshir bitaubatillahi alaik. Wahai Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, berbahagialah ya Ka'ab, berbahagialah karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima taubatmu. Diseru. Yang mana sebelumnya tidak ada orang memanggil dia, yang nggak ada yang berbicara dengan dia, betul-betul dipisahkan, nggak ada yang berbicara. Tapi tiba-tiba ketika itu ada orang menyerunya dari kejauhan, bahagia. Semua sahabat merasakan kebahagiaan. Rasulullah SAW merasakan kebahagiaan, bahagia semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat mereka. 3 orang tadi. Masya Allah. Jadi kalau kita sekarang di rumah, ya mungkin ada rasa-rasa bosan.
Mungkin ada rasa-rasa yang mana ingin lagi seperti biasanya. Sehingga ya bagi yang sabar, maka mereka tetap sabar di rumah. Tapi bagi yang tidak, ya sepertinya mereka tetap seperti biasanya keluar, ya. Nah, keluar pergi olahraga, jalan-jalan, ya jalan-jalan, maraton dan semacamnya, ya kegiatan yang kita lakukan tetap seperti biasanya gitu kan. Masya Allah, sebenarnya ini adalah waktu yang sangat tepat sekali. Waktu yang sangat tepat sekali kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seseorang yang mukmin. Kita ini seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah. Coba kita tengok. Para ulama, mereka itu dalam kesendirian itulah mereka itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalwah, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah misalkan, ketika dia di dalam penjara, dia waktu dia untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah. Begitulah mereka. Begitu juga para ulama yang lainnya. Mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berzikir kepada Allah. Karena itu membuat jiwa mereka itu tenang. Jiwanya nyaman. Ya, hatinya tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman, ya, orang-orang beriman itu hati mereka itu selalu tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan berzikir kepada Allah inilah hati itu merasa nyaman dan tenang. Ketika kita sendiri, ketika kita di rumah, maka kita ada Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Jadi kenapa kita harus bosan? Kenapa rasa kebosanan kita terus kita berlanjut begitu? Ingat, ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di malam hari, ya, di malam hari kita lebih memperbanyak ibadah qiyamul lail. Lebih memperbanyak untuk melaksanakan salat tahajud, salat malam. Ya, begitu orang-orang saleh sebelum kita. Mereka di zaman itu nggak ada apa-apa, nggak ada wabah, nggak ada musibah yang mereka alami. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini, nggak ada. Belum ada ketika itu, ya, nggak ada. Tapi mereka, masya Allah, dekat kepada Allah. Di malam hari mereka salat malam. Seperti misalkan Umar bin Abdul Aziz dengan istrinya Fatimah. Dia salat malam. Itu semalaman dia salat sambil menangis. Menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tetangganya mendengar tangisan Umar bin Abdul Aziz di rumahnya. Didengar oleh tetangganya. Seperti apa itu nangisnya, wahai ikhwah? Seperti apa hati mereka dekatnya kepada Allah? Seperti apa hati mereka betul-betul terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa sekali. Begitu juga kita mencontoh dan meniru mereka. Berusaha membaca sejarah-sejarahnya agar kita memiliki keinginan, agar berusaha untuk mencontoh bagaimana orang-orang mukmin sebelum kita, ya, menggunakan waktu khalwah,
waktu kesendiriannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا. Insyaallah, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka selalu merasakan tenang, berjalan, beraktivitas dalam keadaan nyaman, tenang. Kalau ada orang-orang yang mencaci mereka, mengatakan tidak baik kepada mereka, dia balas dengan kenyamanan, dengan ketenangan, damai. Ibadur Rahman adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjada. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang mana di malamnya itu mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud kepada Allah. Mereka berdiri karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ibadah, qiyamul lail, menghidupkan malamnya itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman. Ya, mereka menggunakan malam itu berdiri lama untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, dia itu menghabiskan malamnya itu untuk beribadah. Semalaman mereka beribadah. Dia beribadah semalam. Lama berdirinya. Ya, Sufyan Ats-Tsauri lama berdirinya. Kemudian kalau sudah mau masuk waktu fajar, maka dia berbaring, menelentang, kemudian meletakkan kakinya di dinding agar darahnya naik lagi ke atas. Ya, agar darahnya naik lagi ke atas. Ya, begitu ya, Sufyan Ats-Tsauri. Insyaallah. Jadi dia ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesendirian itu. Saat yang sangat indah. Saat yang sangat menyenangkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan seorang tabi'in, Safwan bin Sulaim. Dia kalau di musim panas, dia itu melaksanakan qiyamul lail di dalam rumahnya. Kalau musim panas, dia salat malam dalam rumah. Padahal panas ini, tapi dia melaksanakan salat malam di dalam. Tentu semakin panas. Kenapa seperti itu? Agar dia bisa bertahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar matanya tidak mengantuk karena panas. Dia salat di dalam rumah. Kalau di musim dingin, ya, dia salat di atas atapnya. Di luar lah, masa kita di luar rumah. Sudah dingin, salat di luar rumah. Semakin dingin. Itu qiyamul lail. Dia habiskan malamnya seperti itu setiap malam. Subhanallah. Begitulah ibadah. Begitulah hati mereka begitu dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terikat hati mereka itu dengan Allah. Baik dalam keadaan sendiri, dalam ramai, apalagi dalam keadaan sendiri. Apalagi dalam keadaan sepi. Makanya, wahai saudaraku yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di rumah. Manfaatkanlah waktu kita di malam hari sebagaimana para ulama dahulu, orang-orang soleh dahulu. Tidak ada bosan bagi mereka. Ya, mereka tetap berharap
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita apalagi sekarang saat wabah seperti ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesendirian kita, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar wabah ini segera Allah angkat. Segera Allah Subhanahu wa taala akhirkan. Apalagi sebentar lagi kan bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan puasa. Tentu kita ingin melaksanakan ibadah puasa seperti biasa, seperti tahun-tahun yang dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Juga selanjutnya. Ya, tentu kita ingin beribadah seperti biasa. Makanya ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan. Ya, kita diperintahkan, kita diarahkan oleh pemerintah kita untuk tetap berdiam di rumah. Kalau keluar karena terpaksa, diarahkan untuk memakai masker, menggunakan masker. Ya. Jadi ini saatnya kita untuk berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di bulan Sya'ban ini kita berpuasa, banyak puasa. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabahnya Allah angkat. Makanya wahai saudaraku, jadikanlah waktu kesendirian kita itu dengan berzikir kepada Allah. Malamnya kita gunakan dengan salat malam, dengan qiyamul lail, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Dan insyaallah kita akan melanjutkan, ya. Nanti kita akan berbicara pembahasan yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan juga apa-apa saja permasalahan dan pertanyaan yang ada yang berkaitan dengan bulan-bulan Ramadan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara, teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan sehingga kita bisa lebih banyak meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk amalan kita, ya, untuk timbangan memberatkan timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Mungkin inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jikalau ada kesalahan, karena kesalahan itu dari saya dan juga dari syaitan, dan benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.